Nah, bagaimana kondisi COVID-19 di negara yang salah satu negara yang paling kecil di dunia? Pertama, terima kasih kepada Pak Dubes RI di Vatikan sudah bisa menghadiri podcast dan wawancara secara virtual kali ini. Dengan tentunya tema kita adalah persatuan dan toleransi global. Pertama-tama, di seluruh dunia ini kita saat ini terhambat untuk mewujudkan persatuan dan toleransi secara lebih interaktif, secara komunikasi lebih banyak dan lebih panjang karena pandemi COVID-19. Nah, bagaimana kondisi COVID-19 di negara yang salah satu negara yang paling kecil di dunia? Saya dengar juga COVID di Vatikan sudah nol. Mungkin boleh Pak Dubes bercerita bagaimana waktu pertama kali kasus coronavirus ada di Vatican City. Ya, terima kasih Dimas Adriansyah Kurniawan ya, wawancaranya. Pertama mungkin kita harus memahami dulu atau mengenal paling enggak ya negara yang disebut Vatikan. Negara Vatikan itu seperti apa? Kalau di dalam bahasa Italia disebutkan Stato della Città del Vaticano, negara kota Vatikan. Jadi Vatikan ini adalah suatu daerah, suatu negara yang terletak di dalam kota Roma, enclave, satu enclave kecil gitu, luasnya sekitar 50 hektar. Bisa dibayangkan 50 hektar, kemudian dikelilingi oleh tembok, artinya akses masuk dan keluar itu dibatasi atau terbatas, dijaga dan sebagainya. Jadi rata-rata masyarakat Kota Roma yang tidak ada kepentingan biasanya nggak akan diperbolehkan untuk masuk gitu ya ke daerah tersebut. Nah, kemudian penduduknya itu sekitar 800-an lah, kurang dari 1.000 penduduk yang ada di kota Vatikan ini. Jadi negara ini boleh dibilang unik, tidak besar, kemudian aksesnya terbatas. Jadi kita bisa bayangkan kalau COVID kan interaksi antar manusia penting ya, berpengaruh besar. Ya. Nah ini interaksinya terbatas dan orangnya sedikit. Jadi situasinya akan sangat mudah untuk bayangan saya nih kalau kita bandingkan dengan Indonesia, akan sangat mudah untuk diantisipasi, dimitigasi begitu. Nah, namun tetap aja ada kasus di sana karena orang juga keluar masuk berinteraksi dan sebagainya dengan orang lain karena banyak pekerja atau penduduk Vatikan itu ya harus selalu keluar ke Vatikan ke Roma untuk memenuhi kehidupan sehari-hari misalnya dan sebagainya. Jadi ada kasus di sana 27, catatan WHO ada 27 kasus. Namun sudah sembuh semua, jadi tidak ada yang meninggal. Padahal kalau kita lihat penduduk kota Vatikan itu adalah rohaniawan terutama, dan banyak juga yang sebenarnya usianya sudah lanjut ya, sudah di atas 50, sudah mungkin di atas 80. Paus sendiri usianya kan 80 lebih ya. Kemudian Pak Paus Emeritus Benedictus itu sudah 90 lebih gitu. Itu situasi COVID di Vatikan. Nah, yang menarik sebenarnya karena ciri khasnya Vatikan, yang menarik Vatikan bukan sebagai negara, tapi sebagai pemimpin gereja. Betul. Menurut saya ini lebih menarik, karena kalau tantangan COVID bagi penduduk yang sekitar kurang dari 1.000 kan mungkin nggak begitu, tantangannya nggak seperti Indonesia ya. Tapi Vatikan sebagai pemimpin gereja, itu posisinya sangat menarik karena polisi dalam hal ini tahta suci ini adalah suatu kekuatan moral dunia yang juga berusaha memerangi COVID.
tidak hanya di Vatikan sendiri, tapi di seluruh dunia. Betul. Nah, contohnya misalnya begini, dalam konteks vaksin, kan kita pernah di awal-awal vaksin kan kita dengar kabar banyak orang yang ragu-ragu dengan vaksin. Saya vaksin apa enggak ya? Saya vaksin enggak ya? Nah, mereka yang beragama Katolik pun juga seperti itu, karena salah satu dogma dari gereja Katolik kan anti aborsi, pro life. Sementara proses produksi dan riset, terutama riset vaksin, itu menggunakan fetus, menggunakan janin hasil aborsi. Jadi banyak yang bilang, wah ini bertentangan dengan ajaran gereja ini, sehingga saya nggak mau vaksin. Ya, nah Vatikan dalam hal ini menekankan dan menegaskan bahwa vaksin, meskipun riset dan proses produksinya menggunakan sel lines itu satu sel yang dikembangbiakkan dari janin tadi, itu morally acceptable. Morally acceptable karena apa? Karena antara lain karena tidak ada penggantinya, karena memang bahan yang tersedia dan saat ini yang paling efektif memang itu gitu loh. Jadi vaksin morally acceptable. Vaksinasi itu pada prinsipnya adalah voluntary. Namun melakukan vaksinasi itu sesuatu kewajiban moral. Yeah. Jadi ditekankan oleh Paus juga bahkan. Kenapa? Karena vaksinasi itu bukan hanya bertanggung jawab terhadap kesehatan saya sendiri, saya yang divaksin, tetapi morally saya bertanggung jawab terhadap kesehatan keluarga saya, sesama saya, dan sebagainya. Jadi dengan divaksin, kita melindungi bukannya diri sendiri, tetapi melindungi sesama kita. Jadi ini yang dikeluarkan dan disuarakan oleh Vatikan, sehingga menghapuskan keraguan orang-orang yang semula ragu-ragu mau vaksin apa enggak. Itu satu. Yang kedua, misalnya kalau isu yang sekarang ini terjadi kan masalah akses ke vaksin ya. Ya. Akses ke vaksin ini banyak negara maju, terutama yang punya banyak uang, langsung borong untuk diri sendiri gitu. Atau bahkan karena terbatas diblok, negara lain jangan beli dulu, saya dulu yang beli misalnya. Nah, Vatikan dalam ini sebagai sekali lagi kekuatan moral dunia itu menegaskan bahwa semua orang harus punya equal access ke vaksin. Tidak boleh ada, no one should be left behind. Dan perhatian itu harus berikan kepada negara-negara yang boleh dibilang negara-negara miskin, terutama di Afrika. Dan posisi ini mulai sama dengan Indonesia. Kemlu, Menlu, misalnya kan sering menyampaikan equal access ke vaksin untuk semua orang, semua pihak, semua negara, termasuk apalagi khususnya di Afrika. Jadi dalam konteks COVID, peran Vatikan untuk memerangi vaksinasi, memerangi COVID di negaranya mungkin mungkin sudah selesai barangkali ya. Artinya tidak seheboh seperti Indonesia, tantangannya tidak seperti ini, tapi dalam konteks peran polisi, peran tata suci dalam pandemi ini relatif besar di dunia internasional. Itu mungkin beberapa hal yang kalau kita bicara vaksin, isus atau matters yang terjadi di polisi atau Vatikan. Ya. Gitu. Tentunya Vatikan sebagai pusat moralitas dunia yang salah satu yang terbesar ya, dengan pengikut yang cukup banyak, dan tentunya ajaran agama apapun itu pasti mengajarkan kita untuk perdamaian dan kedamaian, dan saya yakin pastinya Vatikan menekankan hal demikian. Nah, kira-kira Indonesia yang sangat aktif dalam isu-isu dunia, mungkin kita sering mendengar isu-isu kekerasan, perpecahan karena suku, agama maupun ras dan etnis. Bagaimana Indonesia
bekerja sama dengan Vatikan dalam hal menekan isu-isu yang berbau rasisme dan sama-sama agar menyerukan persatuan di dunia. Oke. Ini lebih ke karena kalau kita bicara Vatikan itu yang kita lihat bukan hanya Vatikan sebagai sebuah negara, tapi Vatikan sebagai pemimpin gereja. Yes. Ya, di sini masalahnya kalau di Indonesia kan kita bilang tahta suci Vatikan. Padahal itu dua term yang kita satukan jadi satu sehingga kita tidak. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada istilah Holy See, yaitu Holy See yang artinya itu kalau di bahasa Indonesia adalah tahta suci pemimpin gereja, dan ada Vatican City State tadi. Ini dua hal yang sebenarnya berbeda, meskipun ininya sama gitu ya, pemimpinnya Paus, Roman Kurianya juga itu dan sebagainya. Tapi mereka punya fungsi atau punya peran yang mungkin sebagai tata suci dan sebagai Vatikan itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, di sini mungkin kita lebih bicara sebagai polisi atau tata suci. Ada Holy See tadi basisnya adalah sebuah kekuatan moral dunia. Karena negara ini, kalau kita bicara Vatikan sebagai negara, ini berbeda dengan negara-negara pada umumnya kan. Tidak ada, bukan negara yang seperti biasa memajukan ekonomi, trade, investment, pertahanan, keamanan dan sebagainya. Bukan itu. Jadi Vatikan sebagai salah satu kekuatan moral dunia ini selalu menyuarakan hal-hal seperti yang tadi disampaikan, kerukunan, toleransi dan sebagainya. Dan ini sesuatu yang sangat dekat dengan Indonesia, sangat dekat. Dan ini kerjasama yang menurut saya diwujudkan dengan baik antara Indonesia dan Vatikan, karena Indonesia dan Vatikan punya interest yang sama dalam konteks toleransi, dalam konteks kerukunan beragama. Kalau kita bicara toleransi, sebenarnya bagi Indonesia kan ini sesuatu yang bagi setiap orang Indonesia ini sesuatu yang ada di dalam darah setiap orang Indonesia. Ketika saya lahir itu kita sudah paham bahwa ketika kita lahir kita langsung berada dalam situasi masyarakat yang majemuk. Kita lahir dikunjungi oleh tetangga yang agamanya berbeda, mungkin bahasanya berbeda, etnik grupnya berbeda, warna kulitnya mungkin mulai sama tapi agak beda-beda dikit. Itu situasi majemuk itu kita alami dari kita sejak lahir gitu, dan kita mengalami sendiri, kita merasakan sendiri gitu. Nah, toleransi ini bagi Indonesia kan sangat penting dan sangat mendukung eksistensi atau bahkan dasar dari eksistensi negara kita, Republik Indonesia. Sementara kalau kita lihat dari sisi Vatikan, meskipun negara ini atau tata suci ini adalah dalam konteks agama ya, tentu kita tahu ini agamanya Katolik gitu ya. Tapi agama Katolik atau umat Katolik tidak eksis di sesuatu yang isolate gitu. Di tengah masyarakat, di tengah dunia yang majemuk. Sehingga mau tidak mau dia harus membuka diri, membuka ini dan sebagainya, harus ada toleransi, harus ada dan sebagainya. Jadi toleransi adalah hal yang sangat dekat bagi Indonesia, bukan sangat dekat lagi, bahkan inherent dalam darah setiap orang Indonesia. Tata suci juga mendorong hal itu.